pesan saya sih yang pertama harus fleksibel. Jadi Fleksibel. orang itu Dalam arti? fleksibel itu mau ngamen di mana aja, Oke. Tempatnya, dengan siapa aja, dengan siapanya. atau mungkin maaf budget berapa aja. Oke, budget. Kita harus fleksibel, sefleksibel itu dulu. Iya. Dan yang kedua itu attitude. Attitude. Oke. Sebenarnya musikalitas itu Bener. nomor sekian lah. Ha-ha. Tapi attitude di atas panggung, di bawah panggung, sama teman-teman komunitas kamu juga harus baik. Karena memang kadang ya balik lagi orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita itu pasti ada. Tapi kalau kita memang pengennya, dan yang ketiga nih, belajar. Niatnya belajar aja. Mau orang ngomong apa, yang penting belajar. Itu tulus, jujur. Nah, itu sih. It's now loving me, and I'll miss you in every breath I take. Hai Journey People, kembali lagi bersama aku Caca di Anchor Talk on Location Podcast Sejuta Cerita. Tepuk tangan 1000 orang. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian melihat outfitku yang super kece dan anggun ini adalah outfit by Laseko di Lawang Sewu Semarang guys. Yang aku pakai ini itu tipe jumputan solo guys. Jadi selain tipe ini, kalian juga bisa untuk memakai outfit atau baju yang tipe dari Belanda, Jepang, terus juga ada tipe-tipe bajak laut, dan juga untuk anak-anak kecil gitu ya, baju-baju menggemaskan itu juga ada. Harganya super worth it, kalian bisa foto baik di building maupun di indoor untuk di studionya gitu guys. Jadi sekarang ini aku lagi ada di Heritage Buildingnya Semarang, yaitu Lawang Sewu. Kalau misalnya kata orang ya, ke Semarang ya wajib ke Lawang Sewu guys gitu. Jadi kalian bisa langsung visit aja Lawang Sewu di sini. Dan untuk opening kali ini, tamu spesial kita adalah seseorang yang memulai journey-nya gitu ya. Kalau misalnya ibarat katanya kita bilangnya tuh ngamen. Jadi from cafe to cafe sekarang jadi soloist guys gitu. Kita sambut aja, ini dia Mas Anjas. Halo Mas. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Pagi, siang, Semoga sore, malam. di sini teman-teman penuh semangat untuk menonton kita gitu Mas. Mungkin sebelum kita berbincang lebih dalam gitu ya, mungkin bisa perkenalkan dulu Mas, mungkin nama, terus juga background soloistnya itu seperti apa sih Mas? Oke. Halo, kalau saya Anjas, saya asli Semarang. Asli Semarang? Asli Semarang. Asli, oke. Sebenarnya papa mama Sunda, Cilacap. Sunda, Ya, oke. cuman saya lahir besar di Semarang. Berarti emang lahir juga Semarang Mas? Lahir di Semarang. Oke. Gitu. Jadi kalau semisal disuruh ngomong Sunda itu nggak ngerti, bisa, nggak malah bisa. ngomong Semarang ngomong Jawa Iya. bisa. Kalau Jawa bisa. Gitu. Oh gitu, berarti kalau misalnya kita back again nih Mas, kalau misalnya kita lihat dari Mas Anjas gitu ya, journey-nya yang udah aku riset dan baca-baca gitu ya Mas ya. Kalau misalnya Mas Anjas ini emang journey-nya itu menginspirasi karena benar-benar dari from bottom ya Mas. From bottom ini maksudnya kita mention adalah perjuangannya itu dulu katanya dari kafe ke kafe gitu ya Mas. Itu boleh diceritain nggak sih Mas dulu itu seperti apa ceritanya? Jadi dulu waktu pertama kali saya nyoba ke kafe itu awal tahun 2014. Oh berarti udah lama ya? Udah cukup lumayan lah ya. 8 tahunan. 2014 itu pertama saya ke kafe itu bareng komunitas dulu. Oh komunitas. Komunitas berarti dulu. nggak sendiri solo gitu? Bukan. Oh oke. Lewat komunitas dulu, terus akhirnya kenalan sama komunitas lain, relasinya makin banyak, akhirnya coba bikin band waktu itu. Bikin band, oke. Berarti dulu komunitas, akhirnya band. Akhirnya band dulu, jadi anak band dulu sempat. Jadi terus akhirnya ngisi ininya ngincernya kami ke pensi-pensi. Oh, ke emang panggung gede, acara-acara panggung gede. offline. Ya, di SMA Oke. gitu, di kampus-kampus juga. Awalnya ke situ, cuman mungkin karena
ya ada kendala intern masalah mungkin akhirnya kita Ha-ha. udahan terus Ha-ha. sempat vakum berapa tahun ya? Itu kira-kira dua setengah tahun Oke, dari band itu. dari band itu. Oke, heeh. 2,5 tahun terus akhirnya di 2018 akhir Mm-mm. itu saya coba ke kafe-kafe Memulai lagi. mulai lagi. Oke. Awalnya memang saya sendiri dulu. Oh, berarti pas mulai lagi 2018 itu nggak sama komunitas, bener-bener sendiri? Benar-benar sendiri. Oke, Jadi benar-benar kalau sendiri. semisal ada teman musisi Mm. ngamen Ha-ha. di kafe gitu, Mm. saya main, Mm-mm. terus ngajak kenalan, halo Mm. mas, yes. Mm-mm. Cari temen Cari gitu teman lah ya, ya. relasi makin Iya. banyak lagi gitu ya Mas ya. Kenalan, terus akhirnya cocok mungkin Mm. kita akhirnya main bareng, ngamen bareng di salah Oh, satu oke. kafe. Ha-ha. Itu ada, terus dari situ Mm. saya dapat partner kan, Mm. partner baru Klop akhirnya nih klop, gitu. coba ke kafe-kafe lagi. Oh, gitu. Akhirnya mulai lagi. Oh gitu, tapi kalau misalnya back again gitu, dulu sebelum yang ngamen-ngamen di kafe itu, Mm-mm. dulu itu perjuangannya emang apakah dari zaman kuliah atau SMA emang udah sering terjun di dunia musik atau kayak baru-baru aja kayak oh ya udah deh akhirnya emang kayaknya bisa nih bermusik gitu atau emang passionnya dari dulu sih emang udah bermusik kayak gitu? Saya dulu malah jujur awalnya nggak ada Oke. sama sekali Oke. pikir pengen ke musik, pengen Mm. nyanyi, enggak. Mm-mm. Saya SD, SMP, Mm. SMA, SD, SMP itu saya swasta. Oke, Sekolahnya kalau di Semarang itu ada SD Hidayatullah, SMP Hidayatullah. oke. Itu dulu malah saya pengennya arahnya ke Hah? ngaji. Oh, tahfiz Quran Iya, gitu-gitu lah tilawah, ya, tartil tilawah. gitu mewakili SD, SMP. Mm. Cuman mungkin waktu SMA saya jadi ke negeri, Mm. SMA negeri nggak ke swasta lagi. Mm. Di negeri nggak ada wadah. Oh, emang beda gitu ya Beda. peruntukannya antara swasta sama negeri. Jadi Oke. nggak ada yang lomba-lomba lagi. Terus akhirnya nyoba waktu itu ada awalnya dari ulang tahun SMA dulu. Ada Oke, acara di SMA, saya nyoba Itu berarti Kok waktu tertarik? itu maaf Mas, SMA, kuliah, SMA. oh SMA tapi ngisi di acara SMA juga? SMA juga. Oke, Iya, oke, waktu oke, itu. ha-ha. SMA ke SMA dulu Ha-ha. waktu itu akhirnya akustikan kan waktu itu akhirnya lulus terus larinya ke komunitas tadi. Oh, berarti tapi emang sebenarnya passionnya mungkin udah ada, cuma Udah karena yang waktu swasta sama negeri itu agak bentrok Agak gitu ya, bentrok, agak iya. bentrok, jadi agak ke-skip lah ibaratnya gitu benar, ya. benar. Terus lanjut lagi SMA ngisi di acara-acara SMA. Acara SMA. Berarti yang komunitas itu mungkin kuliah kali ya? kuliah, benar Oh, kuliah. kuliah. Oke. Emang sesama teman kuliahnya atau emang komunitas ketemu pas di kafenya aja sih? Jadi awalnya di kuliah dulu. Kuliah Oke. itu kan ada namanya UKM ya. Oh iya, unit kegiatan mahasiswa Unit ya. kegiatan mahasiswa dari UKM musik gitu, Mhm. terus main-main ke UKM musik Mhm. kampus yang lain, Mhm. kebentuklah komunitas. Oke, gitu. Berarti emang sebenarnya passion udah dari dulu sih ya Mas. Ya. Terus emang journey-nya panjang, terus akhirnya kayak sekarang. Terus kalau misalnya kita mention nih Mas, sekarang kan udah punya single ya? Udah Alhamdulillah. punya single ya. sendiri. Terus boleh dong Mas ceritain perjuangannya gitu waktu dapat single ini. Apakah udah nyiptain lagunya duluan, terus akhirnya Oke. mendapat tawaran, yaudah dijadiin single aja, Hmm. paten atau gimana sih Mas sebenarnya? Jadi dulu awalnya tetap saya ngamen di kafe, Ah, terus mungkin ada memang karena memang kenal sama band-band, komunitasnya kami dekat. Terus ada orang oke. band sih, Ha-ha. mewakili band dia ngajak ngobrol saya. Ngajak ngobrol, oke. Ini saya ada lagu. Ha-ha. Kayaknya kok cocok dinyanyiin Ha-ha, sama ha-ha, kamu. ha-ha. Gimana kita ngobrol-ngobrol lagi Ha-ha. ke studio lah akhirnya. Ha-ha, oke. Oke, coba ke studio. Jadi sebenarnya itu lagu bukan saya yang nyiptain, Oh, bukan saya yang ngurusin Aransemen. segala macamnya, Ha-ha, enggak. Saya cuma terima nyanyi aja. Berarti gitu. emang si yang menawarkan itu emang udah punya plek, udah jadi lagunya. Materinya sudah ada, Oh, materi oke, lagunya. ha-ha. Ha-ha. Diajak ngobrol lah Mas Anjas nih. Ngobrol-ngobrol Oke, ha-ha. sebenarnya. Terus akhirnya tetap ada perbaikan sedikit, Mas. Mm-mm. Saya pengen lagunya mungkin ke arah ke yang sakit hati benar-benar jatuh pas jatuhnya. Oke, Biar berarti kena emang gitu. pop gitu ya lagunya? Pop balad. Oh, pop kebetulan. ballad. Oke, Iya. pop ballad. Ha-ha. Terus? Akhirnya oke, kita coba ubah lirik-liriknya sedikit. Mm-mm. Terus ditawarin lagi. Mm-mm. Ini mau pakai Indonesia Bahasa atau Inggris liriknya nih. Oke. Kayaknya
kayaknya asik bahasa Inggris tuh Mas, Mm-mm. asik tuh. Akhirnya coba, Mm-mm. akhirnya jadilah itu lagu, Mm. terus kita proses rekaman jadi, saya dikenalin sama manajemen dari Label, labelnya. heeh. Oke, terus ada tanda tangan kontrak segala macem, Mm-mm. akhirnya sampai Jadilah sekarang. tuh lagu gitu. Heeh. Berarti lagunya judulnya apa sih Mas? Berarti Judulnya Broken. judulnya Broken. Kalau Iya. misalnya kita bisa tahu gitu secara garis besarnya deh, Mm. itu tentang apa? Tentang mungkin kehilangan seseorang yang spesial mungkin ya, Oke. berarti di hidup kita pada saat itu mungkin. Terus benar-benar waktu masa-masa ketika kita barusan aja pisah gitu. Kadang kan memang ada prosesnya ya. Iya. Prosesnya itu benar-benar baru aja pisah gitu. Jadi benar-benar lagi kehilangannya itu sakit banget lah gitu. Berat gitu lah ya. Kayak sakit banget guys gitu Iya. katanya ya. Terus juga tapi kalau misalnya aku mau flashback again gitu ya, pasti kan kalau misalnya udah sampai di tahap segini gitu ya, nggak mungkin dong mulus-mulus aja gitu Yep. ya. Boleh nggak sih ceritain dulu tuh sempat ngalamin struggle nggak? Atau kayak ada satu titik itu bener-bener titik terendah kamu untuk berjuang menjadi solois ini gitu? Apa kayak ngamen tapi misalnya waktu di cafe gitu ya, tapi kayak kok respon penontonnya gimana, atau kayak pas ngeluarin single, atau mungkin ada temen yang gimana atau iri atau apa gitu, sebenarnya ada nggak sih Mas cerita-cerita yang ibaratnya masih memorable lah di kamu gitu untuk perjuangan sebagai solois ini? Ya, jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang menanggapi teman-teman yang mungkin nggak suka, itu pasti ada ya, orang-orang kayak gitu pasti ada. Cuman kan kita memang nggak bisa menyenangkan Benar. semua orang ya. Nggak bisa mengatur semua orang. Mengatur semuanya, benar. Jadi saya mau menyanyikan lagu tersebut, mau ibarat kasarnya kalau bahasa Jawa itu ngopeni lagunya itu, ya saya modelnya tulus, Oke. belajar. Jadi mau orang mau gimana pun ya terserah gitu. Ya, kalau struggle sih pasti ada ya. Iya. Jadi awal apalagi itu saya rilis itu 2021 Baru berarti ya baru singlenya. tahun Oke. kemarin, dan itu pun juga lagi pandemi kan. Iya sih benar. Waktu Masih. awal rilis itu sebenarnya udah dipanggil ke radio-radio untuk promosi, itu udah ada jadwalnya, cuman karena memang kendalanya pandemi jadi mungkin ya struggle-nya di situ sih. Mau promosi jadi agak kesendat, terbatas benar. Dan ini mudah-mudahan tahun ini akhir tahun mudah-mudahan ada single baru lagi, insya Allah ya. Mudah-mudahan doain semuanya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kolaborasinya juga insya Allah sama manajemen yang lama itu ada Kamar Jiwa. Oke. Kamar Jiwa itu band Semarang juga, orangnya baik-baik ya. Mudah-mudahan lancar lah. Iya. Terus kalau misalnya ngomongin si single ini, sebelum mengiyakan, oke deh ambil single ini jadi solois gitu, ibaratnya nggak ngamen di kafe lagi nih gitu. Itu apa sih yang ngebuat kamu oke akhirnya yaudah saya pilih jalan untuk jadi solois dan punya single ini. Jadi kayak yaudah tinggalin yang ngamen-ngamen kafenya gitu ibaratnya. Sebenarnya bukan ninggalin ya, Cuma mungkin Kak Caca. porsinya lebih berkurang gitu. Iya, ya. benar. Oke, Jadi saya sambil habis rilis kan mungkin karena waktu itu pandemi, ya kita nggak bisa gerak kemana-mana juga untuk promosi. Akhirnya saya nggak menutup mata, tetap ngafe juga, tetap kumpul-kumpul juga sama komunitas, sama manajemen juga, cerita-cerita terus. Jadi kita keep in touch, nggak mau hilang komunikasi lah ibarat. Ya, terus kalau semisal mau gerak lagi soal single ini ya nunggu waktunya dulu gitu. Mungkin kan karena memang orang-orangnya juga sekarang udah sibuk masing-masing, karena kemarin pandemi juga nggak, untuk ngamen di kafe-kafe juga banyak yang tutup, susah ya. Iya, jadi mungkin pada nyari kesibukan lain, dan sekarang mau ngumpulin pun agak susah. Paling cuman di WhatsApp aja. Terus kalau misalnya si single ini udah kamu promoin atau kayak bawain, apakah emang udah ada turnya kah, atau kayak promo misalnya kota terjauh udah sampai kota ini nih gitu, itu kemana aja sih Mas kira-kira singlenya udah kamu promoinnya? Oke,
Kalau single itu promo kemarin Mm-mm. baru di Jogja aja sih. Oh di Jogja. Di Jogja yang aku perform ya. Oke. Ha. Itu di Jogja, Mm. itu juga bareng Kamar Jiwa juga. Mm. Tapi kalau semisal untuk promosi ke radio-radio itu udah ke beberapa kota Oke, sih, ha. jauh sih. Karena label kan juga di situ yang bergerak Charge kan ya, labelnya ha. kan, ya benar. Jadi sebenarnya saya juga tunggu perintah label aja. Iya sih benar. Mau gimana tunggu manajemennya Benar. gimana. Ha. Label bilang apa ya kita sok mangga Yap, ngikutin gitu ya. bener banget. Terus kalau misalnya kiblat musisi kamu tuh sebenarnya ada nggak satu orang yang mungkin nggak kiblat ya, sebagai inspirasi gitu? Kayak suka banget nih genrenya ini jadi terinspirasi untuk yang perjalanan solo kamu jadi pop ballad. Pop ballad ya. Pop ballad sekarang gitu. Kalau dari kecil sih, dari awal saya suka musik ya, saya tuh suka sama Bung Glenn, almarhum Bung Glenn Fredly itu awalnya. Saya suka musik-musiknya. Cuman mungkin karena kemarin itu sempat ngehits itu pop ballad yang mungkin nge-folk gitu ya. Iya. Ada mungkin Nadine Hamiza, Nadine, Firsa Besari, Firsa, Pamungkas, Hindia tuh masuk nggak sih? Iya Masuk juga, ya? Hindia. Terus ya macam-macam. Terus saya karena mungkin saya ngamen di kafe, jadi mungkin banyak request lagu-lagu kayak seperti gitu. itu. Jadi saya kok, enak juga nih Bener, lagu bener. kayak gini nih. Akhirnya coba belajar di genre yang kayak gini. Berarti Gitu emang sih. nggak sengaja karena banyak request dulu di Iya, kafe ya? sebenarnya kalau untuk sukanya awalnya nggak terlalu. Nggak terlalu oke. Tapi karena memang ke bawah itu ya, ke pekerjaan, kegiatan, Mm-mm. kesibukan, jadi asik juga lama-lama gitu. Terus kalau misalnya kan katanya akhir tahun ini ya mau single lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Oke, kalau misalnya lancar. Misalnya ada nggak sih Mas, udah ada segelintir nih omongan atau kayak pengen mungkin buat mini album atau album itu udah ada pikiran kah atau kayak rencana-rencana? Udah ada rencana. Jadi rencananya setelah single kedua bakal ada mini album, baru album. Rencananya begitu sih, untuk teman-teman manajemen udah sempat ngebahas juga. Jadi untuk jangka waktunya pengennya setiap 6 bulan sekali Per 6 sebenarnya. bulan, berarti Per setahun 6 dua bulan. ya? Setahun dua Oke. rencananya. Cuman karena mungkin memang balik lagi Iya kesibukan sih. sih. Terus kalau misalnya kita lihat nih, buat musisi-musisi mungkin banyak ya sekarang yang masih ibaratnya tahap sekarang kan masih udah jadi solois gitu ya. Oke. Nah mungkin banyak juga nih teman-teman musisi lain di luar sana yang mungkin masih seperti Mas Anjas dulu, misalnya kayak masih cafe to cafe gitu. Oke. Gimana sih caranya biar orang-orang itu kayak pede atau berani gitu? Ya kan ibaratnya kan, Iya. maksudnya ya pede berani. Ya udah deh, Benar. misalnya saya berani nih jadi solois, jadi single gitu. Heeh. Terus ada nggak misalnya pesan-pesan gitu kalau misalnya buat teman-teman yang masih di tahap Di yang tahap, oke. penyanyi cafe to cafe atau dari event to event itu gimana? Pesan saya sih yang pertama harus fleksibel. Jadi Fleksibel. orang itu Dalam arti fleksibel itu mau ngamen di mana aja, oke, tempatnya, dengan siapa aja, dengan siapanya, atau mungkin maaf budget berapa aja. oke budget, heeh. Kita harus fleksibel, sefleksibel itu dulu. Iya. Dan yang kedua Mm-mm. itu attitude. Attitude. Oke. Sebenarnya musikalitas itu Bener, nomor bener. sekian lah. Ha-ha. Tapi attitude di atas panggung, di bawah panggung, sama teman-teman komunitas kamu juga harus baik. Karena memang kadang ya balik lagi orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita itu pasti ada. Tapi kalau kita memang pengennya, dan yang ketiga nih, belajar. Niatnya belajar aja. Mau orang ngomong apa, yang penting belajar. Dia itu tulus, jujur, udah itu sih. Terus kalau misalnya sekarang nih orang tua mungkin, Oke. orang tua atau keluarga gitu, melihat Mas Anjas udah yang seperti sekarang gitu. Ada nggak misalnya kayak, ih ternyata mereka responnya gini loh ke aku gitu. Oke. Itu gimana Mas sebetulnya, kayak pasti seneng ya? Pasti kayak Iya. beda gitu ya? Iya. Jadi papa mama itu kan dari desa ya dulu. Oke. Jadi awalnya aku ngamen dan segala macam memang nggak setuju. Oh nggak Papa mama setuju? itu nggak setuju. Image-nya kayak, janganlah musisi gitu? Iya, apa sih kamu ngamen-ngamen nyanyi-nyanyi itu, kamu masa depanmu gimana segala Iya. macamnya. Cuman kan untuk menjelaskan di era sekarang yang milenial ini kan memang banyak jalan Iya. ibarat menuju Roma lah. Iya. Jadi,
kadang menjelaskannya itu yang susah. Jadi jujur aja bandel saya dulu. Mau nggak setuju saya malam-malam gitu mau berangkat ngamen, kemana? Kerjain tugas. Kerjain tugas. Masih ada bohong-bohongnya Iya, gitu ya. papa mama maaf ya. Tapi sekarang udah nggak gitu ya. Iya. Cuman Terus? seiring berjalannya waktu mungkin papa mama jadi makin tahu Oke, oh ternyata ngamen itu nggak sesempit yang mereka tahu gitu, luas gitu ya. Nggak, kadang kan tetap dipandang sebelah mata biasanya ya. Tapi setelah saya berada di titik ini, alhamdulillah papa mama support sampai sekarang gitu. Oke. Terus kalau misalnya si single Broken ini, Oke. pasti kan kalau kita mau nyanyi harus ada feel-nya apa Iya. segala macam gitu ya. Iya. Apakah ini relatable dengan kehidupan Mas Anjas sebelumnya gitu ya? Kita agak membahas sih, agak mengulik gitu ya. Oke. Apa, aduh gue banget nih dulu gitu. Atau sebenarnya kayak enggak sih, sebenarnya enggak segalau itu sih, tapi untuk totalitas harus mendalami nih gitu. Minum dulu Mas, silakan kita minum Permisi dulu. ya. Oke, kita minum dulu. Jadi ya awalnya kayak tadi mungkin kan lagu itu sebenarnya materi udah jadi ya. Cuman karena memang mungkin pada saat itu saya lagi di fase yang Itu. ya yang seperti itu, makanya saya mungkin minta Mas bisa nggak liriknya diganti ke arah yang Oh, berarti emang ada revisi sedikit dari Mas Anjas? iya ada. Oh, oke. Nggak pure dikasih dari yang Mm-mm. orang menawarkan itu Iya. berarti ya? Oke, ha-ha. Bisa nggak diganti ke yang ini, aku lagi di fase-fase yang Liriknya benar-benar ini jatuh nih, gitu. nih gimana. Terus akhirnya saya disuruh cerita gimana, kisahmu gimana, saya cerita segala macam. Akhirnya jadilah lagu itu. Dan kata teman-teman pun katanya memang nyanyinya dengan sepenuh hati katanya waktu itu tahun kemarin. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu, sebenarnya Mas Anjas sekarang gitu ya, sesuai nggak sih sama cita-cita pas kecil gitu? Apa nggak kepikir sama sekali bahwa sekarang akan menjadi seperti ini? Dulu cita-citanya kayaknya guru atau apa gitu, mungkin something? Dulu itu malah pengennya saya jadi atlet bola, pemain bola. Atlet bola, agak menyimpang ya bola Agak ke menyimpang. musisi ya. Waktu SD itu saya ikut SSB segala macam. Terus akhirnya ada kecelakaan waktu itu, kaki saya patah. Nggak bisa main bola lagi atau gimana? Sebenarnya bisa, Recovery-nya cuman lama recovery-nya agak lama. Terus akhirnya papa juga nggak setuju, udahlah nggak usah main bola lagi. Terus yaudah, oke. Waktu SMP, SMA pun saya juga ikut turnamen-turnamen futsal, tapi waktu itu SMA itu futsal, mewakili SMA. Cuman karena pada saat itu juga saya sakit, ada usus buntu, jadi stop lagi. Akhirnya udah coba cari yang lain. Alhamdulillah kebuka, ini ada jalan. Si musik ini gitu ya. Musik ini. Terus kalau misalnya nih, kan kita tahu ya kalau misalnya musik-musik kayak gini gitu, kadang ada yang kacang lupa kulitnya gitu. Ya ibaratnya gitu ya. Ada nggak sih kalau misalnya ini kita berbicara nggak dari perspektif Mas Anjas sih, mungkin lebih ke temen gitu. Dulu ada nggak kayak temen yang misalnya zaman dulu gitu kayak bukan mendiskriminasi ya, mungkin kayak tidak terlalu mempercayakan gitu. Musisi ngapain sih gitu. Tapi sekarang ngeliat Mas Anjas sekarang tiba-tiba kayak dia kok jadi berubah. Dulu perasaan kamu gituin aku deh gitu. Ada nggak cerita-cerita lucu tentang gitu guys gitu? Ya ada. Kebetulan baru kemarin banget. Oh baru. Jadi waktu 2014 itu saya masuk kuliah. Ya waktu komunitas UKM itu saya bentuk band itu waktu kuliah. Saya kan ada masalah itu di intern band itu, memang nggak sejalan lah pemikiran kami gitu. Akhirnya ya udah saya mau coba jalan sendiri. Terus teman-teman juga akhirnya mau pakai jalani proses hidupnya sendiri gitu. Terus saya udah ada di posisi sekarang nih. Teman-teman kadang, aduh, ya keren ya, gini-gini, terus ngajak ngobrol segala macam, terus ya ginilah, gini. Terus akhirnya mereka bikin band juga, pada akhirnya mereka bikin band lagi. Cuman ya sebagai teman ya, aku nggak pernah yang
benci atau gimana itu enggak, tapi tetap kita saling support As a karena friend emang lah ya. ya menurut saya zaman sekarang itu udah enggak zaman lagi kompetitif. Kita lebih ke kolaborasi aja, kolaboratif gitu ya. Jadi saling support satu sama lain. Untuk teman-teman pengamen juga mungkin saya bukannya gimana ya, sorry ya. itu saya, Hah. tapi tetap ada lah orang-orang yang nggak suka, saling nggak suka keras satu sama lain. Udahlah, kita Iya. sama-sama musisi, kita sama-sama menjalani kesibukan yang sama, karir kita juga tujuannya sama. Ayo kita ngumpul kolaborasi, kita sharing-sharing gitu aja Oke. sih. Terus kalau misalnya impian terbesarmu gitu. Ibaratnya kan sekarang ibaratnya udah terlanjur nyemplung nih, Iya. ya kan? Udah terlanjur nyemplung jadi soloist gitu. Impian terbesarnya atau kayak rencana mungkin jangka panjangnya yang nggak terlalu panjang sih, 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Apakah akan tetap soloist aja atau tiba-tiba kepikiran kayaknya akan jadi band deh? Atau apa sih, atau impiannya ya udah soloist aja, gedein nama jadi soloist gitu. Saya sih pengennya tetap soloist ya. Tetap soloist, Tetap oke. soloist, pengennya tetap soloist. Kalau ditanya tujuan besarnya apa, saya pengen karya-karya saya nanti didengarkan oleh masyarakat luas, Oke. didengarkan oleh siapapun itu, nah dalam negeri seluas-luasnya lah. Kalau Iya. bisa di luar negeri juga banyak yang tahu lagu saya. Itu aja sih, sesimpel itu sih. Berarti emang looking for ke depannya itu Yep. adalah tetap soloist ya, cuma kayak ya udah lebih melebarkan aja soloistnya gitu. Terus kalau misalnya untuk menyinggung nih teman-teman dari single kedua Oke. yang bakal akhir tahun ini, kira-kira Insya Allah gitu. materinya sudah ada. Itu kalau boleh tahu itu kita spill dikit gitu ya. Apakah itu lagu pure dari lirik atau aransemen dari Mas Anjas atau kayak masih ada kolaborasi gitu dengan pihak lain atau seperti apa? Nah, tetap kita pakai tim. Oh, pakai tim, oke. Iya, saya jujur untuk main alat musik saya kurang pinter. Oh, oke. Caca. Jadi tetap minta tolong ke teman-teman. Dengan tim ya. Iya, ke tim juga. Ini gimana enaknya aransemennya, mau dibikin gimana. Tapi saya tetap ngasih kisi-kisi, saya tetap ngedirect sih teman-teman. Gitu sih. Gitu. Tapi kalau boleh tahu, apakah tentang penggalauan duniawi lagi Oke. atau agak ngebeat nih, nggak terlalu galau-galau lagi lagunya yang kedua gitu? Oke. Kayaknya modelnya, genrenya tetap sama. Oke, pop ballad tetap ya. Cuman ceritanya bukan Beda. tentang galau lagi sih. Oke, Jadi, genre tetap ya. genrenya tetap, insya Allah mudah-mudahan. Tapi untuk isi lagunya ceritanya mungkin nggak ke arah galau lagi. Jadi Paham. lebih ke yang yuk bisa yuk Iya. gitu. Oke deh, sebelum kita menutup nih Mas, ada nggak Oke. buat teman-teman di rumah ini satu kata mutiara lah, bukan mutiara sih, sebenarnya satu kata untuk teman-teman di rumah ini, kalau misalnya dari Mas Anjas sendiri apa? Boleh kayak tentang perjuangan untuk tetap jadi berjuang dari misalnya ya, pemain cafe tuh musisi, atau kayak untuk penyemangat teman-teman di rumah, ada nggak sih Mas kata-kata kira-kira apa nih? Gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin jangan menunggu waktu. Jangan menunggu waktu, oke? Kadang kan ya udahlah, pasti ada waktunya. Jangan. Jangan, Tapi oke. ciptakan waktunya. Jangan tunggu waktu, tapi ciptakan waktu. Nice. Mudah-mudahan. Oke. Keren banget ya sesi kita kali ini. Oke, Oke. thank you banget Mas Anjas Ya, untuk terima insight-nya. Semoga kedepannya single Broken dan juga single yang akan luncur Amin. akhir tahun ini Oke, mudah-mudahan. nge-boom lirik dan juga viral gitu ya di sosmed dan juga platform lainnya. Dan sekali lagi aku mau ngingetin untuk teman-teman di rumah untuk selalu like, comment, subscribe channel YouTube KAI Wisata dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau kita upload video baru. Dan juga teman-teman, kita tuh ada di 2 platform lain Mas, yaitu ada di Spotify dan Noise. Jadi teman-teman juga make sure untuk follow kedua akun tersebut. Dan juga nih Mas, kalau misalnya teman-teman mau memantau kegiatan Mas Anjas itu, ada nggak Instagramnya mungkin apa gitu, ntar kita tulis di sini. Boleh di @anjaskp di situ. @anjaskp, ANJAS KP. KP. Iya. Oke guys, itu Instagramnya. Dan juga aku mau ngingetin kalau misalnya sekali lagi bajuku yang super cute ini dari Laseko Lawang Sewu. Jadi kalian bisa menemukan ini di Lawang Sewu Semarang. Dan juga pastikan teman-teman di sini menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube KAI Wisata. Oke, sampai segini dulu untuk podcast Anchor Talks on Location
podcast Sejuta Cerita. Nantikan cerita-cerita kita selanjutnya. Aku Caca dan juga Mas Anjas pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Every time I miss you, every single day, every time I take a step, all I see is your face. Now my days are blurry, there is nothing to believe in anymore. For sure, feels like I'm lost in a hole. You are all I have, like an purpose of life. Losing you has ruined my heart and soul. Even now I'm always calling up your name. Hear the way I feel this loneliness. Since you've gone away, I'm broken. You're the reason why I keep to fighting all this time. Since you've gone away, eternal emptiness, and I miss you in every breath I take. Since you've gone away, I'm broken. You're the reason why I keep to fighting all this time. Since you've gone away, eternal emptiness, and I miss you in every breath I take. You're the reason why I keep to fighting all this time. Since you've gone away, eternal emptiness, and I miss you in every breath I take. And I miss you in every breath I take.